terus mengajak kita semangat menggelurakan semangat sholawat, semangat menggelurakan sholawat guna untuk meraih cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menggapai syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Figur seperti Habibidin ini ujiannya luar biasa. Memang asyaddukum bala'an al-anbiya, yang paling berat ujiannya dari kalian itu siapa? Para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian level di bawahnya apa enggak mendengar ketika beliau menyenandungkan ya baca doa yang enggak nyebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, hanya nyebut Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan, Husain, sama puncaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu ijazahnya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ketika ada bala, ketika ada bencana, ketika ada musibah. Ayo bareng diwaca. Li khamsatun. Bentar, yang ikut baca tak doakan barokah, utangnya lunas, akeh duite. Ayo ikut semua, yang ndak bisa, yang ndak hafal tolong pura-pura mangap-mangap ben pantes. Sekalian kita niat tolak bala. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo sareng. Li khamsatun utfi harral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Coba li khamsatun, bagiku ada 5 orang istimewa. Utfi biha harral wabail hatimah, yang dengan 5 orang istimewa ini aku memadamkan panasnya neraka hutama. Ayo coba, siapa 5 orang istimewa? 1, Al Mustafa. Masuk sekarang. Kredibilitas kiai juga dipertanyakan. Wah, rame nih ndak karu-karuan. Halo? Ada Gus, ada Agus, ada Gus-Gusan, ada Agus-Agusan. Yombo, ini hari yang namanya Agus itu kok ujiannya berat. Halo? Nah, setahu saya ini yang disebut Gus itu putranya kiai, keturunannya ulama. Jadi bapaknya kiai, mbahnya kiai, buyut-buyutnya kiai. Terus bisa ngaji, bisa mewarisi keilmuan dari orang tuanya, mbah-mbahnya, buyut-buyutnya. Ngono lho. Halo. Niku sak ngertos kula. Di Indonesia ini sebutan Gus itu untuk zuriyahnya ulama, putranipun kiai, saged ngaji, ngalim, menguasai berbagai macam disiplin fun dan keilmuan gitu. Makanya kalau saya klasifikasi, ya ini pendapat saya pribadi aja, jadi ibarat emas, Gus itu ada yang 24 karat. Jadi Gus 24 karat, bapaknya kiai, mbahnya kiai, buyutnya kiai, dan memang dia bisa ngaji. Ngono. Ada Gus 12 karat, aslinya bukan putranya kiai, tapi diambil menantu sama kiai. Akhirnya dia dipanggil Gus sebab jadi menantunya kiai. Itu Gus 12
karat. Jadi maaf, ibarat emas, ada gus yang 24 karat, ada gus yang 12 karat, ada gus yang hanya sekarat. Loh, maksudnya nggak sampai 12 karat gitu loh. Nah kalau saya nggak mau saya dipanggil gus, mono. Kiai saja saya nggak mau. Kenapa? Demi Allah, saya sama sekali nggak standar kalau dipanggil kiai. Mulai dulu saya nggak pernah mau. Ya salahin wong-wong wae sing nyeluk. Menyandang gelar gus itu nggak ringan, berat. Saya nggak mau dipanggil gus dari dulu. Dan saya nggak bermaksud mengatakan maaf banget ya, saya nggak mau dipanggil gus itu. Engko ngene iki ya terus diarani sing pamer, sing sombong, sing piye, ndak. Ini omongan dari hati insyaallah. Kalau saya mengatakan bapak saya bukan kiai, berarti saya merendahkan bapak saya. Bapak saya yo, mbah saya yo ngulangi ngaji. Nah, kalau saya mengatakan bapak saya bukan kiai, berarti saya merendahkan bapak saya sendiri. Halo? Yo kiai desa, kiai kampung. Lho ngene iki wis ora bener lho aku ngarani bapakku kiai desa. Anak durhaka iki jeneng. Lho nggih. Lho jauh lebih alim bapak saya daripada saya. Mau bapak saya kitab Jurumiyah itu apal, Imriti apal. Aku gak belas. Loh, nyun pangapunten. Nah, kalau saya dipanggil kiai malah nggak standar sama sekali. Jadi sekarang gini loh, apa sih gelar, apa sih titel? Yang dinilai Allah itu bukan gelar kita, bukan titel kita, bukan status sosial kita, bukan panggilan dan sebutan yang nempel pada diri kita. Bukan itu yang dinilai Allah, tapi kualitas kita, prestasi kita. Betul? Betul? Ya wis ngono wae, wis ora usah dawa-dawa, engko tambah blakrak tekan ngendi-ngendi. Ini saya hanya bermaksud menjelaskan kepada masyarakat bahwa kalau mengikuti konten apapun di medsos harus betul-betul cermat, harus selektif dan ekstra hati-hati. Kalau nggak tahu duduk permasalahan yang sebenarnya, mohon ndak usah ikut-ikutan komen. Arif dan bijaksanalah dalam bermedsos. Nambah-nambahi dosa mangke. Mending kita melihat kebaikan orang lain untuk kita ambil hikmahnya daripada kita melihat membesar-besarkan dan menyebar kejelekan orang lain. Dalam pandangan Allah belum tentu orang yang kita pandang, maaf, aku kok kangelan ngomong toh. Bisa jadi dalam penilaian Allah kita jauh lebih jelek daripada orang yang kita anggap jelek, apalagi suka menyebar kejelekan dan aib orang lain. Hidup ini butuh dua cermin. Cermin pertama untuk melihat kejelekan kita sendiri, cermin kedua untuk melihat kebaikan orang lain. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh sangat beruntung orang yang sibuk mencari kejelekan diri sendiri untuk diperbaiki, sehingga dia nggak sempat mencari-cari kejelekan orang lain. Orang yang beruntung, kata Rasulullah, orang yang sibuk mencari kejelekan diri sendiri untuk diperbaiki, sehingga dia nggak sempat mencari-cari kejelekan orang lain. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir, khususnya Zahir Mania dimanapun berada, selalu dibimbing oleh Allah untuk meneliti kejelekan-kejelekan diri sendiri dan punya kemauan keras, kemauan kuat untuk memperbaiki. Nggak usah ngelihat kejelekan orang lain, mari kita lihat kebaikannya. Ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Dah berikutnya ini kita sholawatan ngaji yang melaksanakan pabrik gula. Sampai dari tadi belum saya sebut sama sekali general manajernya, direkturnya, para direksinya, para manajemennya, kemudian ketua yayasannya,
atau apa jabatan yang ada di perusahaan ini. Mohon maaf, dari tadi belum saya sebut, emang sengaja ini baru muqaddimah karena ceramah saya nanti sampai subuh. Muqaddimahnya saja yang dihormati, baru yang kita hormati. Kemudian pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, dalam semua jajarannya, ada Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh tamu undangan yang kita hormati, para jamaah semuanya yang saya cintai. Ini di pabrik gula. Kita ambil ilmu dari pabrik gula ini. Pertama, menunjukkan kejujuran, kedua menunjukkan keikhlasan. Saya katakan ilmu kejujuran karena di pabrik gula begitu kita masuk ternyata isinya gula semua. Benar, maka pantas disebut pabrik gula karena begitu kita masuk pabrik isinya gula. Saya itu pernah diundang ceramah di PT Gudang Garam, isinya mbako tok. Nggak sesuai, wong namanya gudang garam, begitu kita masuk isine mbako. Sama, saya juga sering diundang PT Sukun, tak pikir melebu ki isine yo buah sukun, ternyata isine yo mbako, isine rokok. Wes to rasa nyebut merek liyane. Halo, halo. Termasuk yang sering saya sponsori sampai hari ini sarung cap mangga. Begitu sarungnya dibuka ternyata isinya mangga. Ini kan pembohongan ini. Ya Allah ya. Sopo ngomong lato-lato. Njaluk diviralke. Kok iso? Apapun nikmat yang kita dapat dari Allah, mari kita syukuri dengan syukur yang benar. Termasuk malam ini bentuk syukuran yang benar dari pabrik gula Trangkil dengan mengadakan zikir, doa, sholawat, ngaji. Mudah-mudahan ke depan pabrik gula Trangkil ini makin maslahah, manfaah dan barokah untuk umat. Kenapa nikmat harus disyukuri? Jamaah sekalian, nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu bukan hanya bentuk rahmat kasih sayang Allah saja, tapi juga merupakan ujian bagi kita. Kita dikasih nikmat itu sesungguhnya kita diuji. Makanya Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika mendapat kejayaan, beliau menyatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nikmat-nikmat yang aku dapat ini adalah karunia dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku, apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau malah kufur. Karena nikmat yang kita dapat disyukuri atau dikufuri sama-sama berdampak. Apa dampaknya kalau disyukuri? La in syakartum la azidannakum. Nikmat kalau disyukuri oleh Allah akan ditambah dan terus ditambah. Makin nikmat makin bahagiakan, namanya jadi barokah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat apapun kalau dikufuri, maka nikmat itu akan berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Makin sakit, makin sengsara, makin menderita, namanya jadi musibah. Para jamaah, jadi nikmat yang kita dapat itu bisa jadi makin nikmat, makin membahagiakan, namanya barokah. Tapi nikmat yang kita dapat itu juga bisa jadi siksa yang menyakitkan, berubah menjadi siksa yang menyakitkan, namanya musibah. Tergantung bagaimana kita menyikapi.
disyukuri apa dikufuri. Kalau disyukuri jadi barokah, tapi kalau dikufuri jadi